Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bindikar Becahngon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Bindikar Becahngon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali tak bosan-bosannya saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari berbagai kisah. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari sebuah hadis. Aku pernah mendengar Sabit Al-Bunani berkata, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang alim hanya menginginkan ridha Allah dengan ilmunya, maka ia akan disegani oleh segala sesuatu. Namun kalau dengan ilmunya ia menyimpan harta benda dunia, ia akan takut kepada segala sesuatu. Nah sahabat Bindikar Becahngon, dalam pandangan saya hadis ini sangat relevan dengan apa yang kita alami ya paling tidak 2 tahun terakhir ini, yaitu dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang takut dengan adanya wabah COVID ini, dengan adanya wabah corona ini, dan ya tidak sedikit yang kemudian takut mati. Nah hadis ini memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi segala sesuatu yang kita takuti, termasuk salah satunya wabah penyakit. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa apabila seorang alim hanya menginginkan ridha Allah dengan ilmunya, maka ia akan disegani oleh segala sesuatu. Perhatikan sahabat, di sini disebutkan disegani oleh segala sesuatu, berarti tidak hanya disegani oleh manusia, tapi bisa juga kan oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, ya bahkan mungkin makhluk halus sekalipun akan tunduk, akan hormat. Hormat dalam arti tunduk di sini dalam arti karena kewibawaannya, ya bukan karena takut karena akan menyakiti, ya, tapi takut dan hormat karena kewibawaan. Jadi artinya kalau seorang alim itu hanya mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan memberikan kewibawaan yang besar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh. Sementara orang-orang yang dengan ilmunya mengumpulkan harta dunia, maka Allah akan buat dia takut kepada segala sesuatu. Bisa saja takut miskin, bisa saja takut karena kemalingan. Jadi karena rasa takut ini hidupnya gelisah, nggak tenang hidupnya. Banyak harta tapi hidupannya nggak tenang, dia selalu gelisah. Termasuk salah satunya takut dengan adanya wabah ini. Takutnya bisa jadi karena takut mati, ya bisa jadi karena ketakutan yang lain. Maka dari riwayat ini kita bisa belajar sahabat, ada 2 cara untuk menghadapi wabah COVID ini yang sudah berjalan selama 2 tahun, dan kita belum tahu kapan akan berujung, kapan akan berakhir. Maka Allah menawarkan 2 jalan. Apakah kita hadapi hanya dengan ilmu saja, atau kita hadapi dengan iman dan ilmu? Karena dengan iman saja juga tidak benar. Maka untuk menghadapi wabah ini kita harus hadapi dengan iman dan ilmu. Jangan dengan iman saja dan jangan pula dengan ilmu saja. Ya kalau dengan ilmu saja maka kita akan selalu gelisah. Kita akan berusaha mencari obat
semampu kita, bahkan dengan biaya yang sangat besar. Ya, tapi kalau dengan iman dan ilmu ini, maka ilmu itu akan kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau ilmu ini kita manfaatkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah menurunkan rahmatnya, Allah memberikan kewibawaan kepada kita, maka segala sesuatu akan dibuat tunduk. Termasuk salah satunya adalah virus corona ini. Dengan izin Allah, virus corona akan dibuat tunduk terhadap orang-orang alim yang mengharapkan ridho Allah. Maka bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, dia tidak akan takut lagi menghadapi segala sesuatu, tapi tetap waspada. Bukannya kemudian menantang-nantang, ya, karena justru akan timbul kesombongan. Ya, jadi walaupun kita hadapi dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan, kewibawaan, kita juga harus iringi dengan ketundukan, dengan tawadhu. Jangan kita sombong ataupun ada sikap menantang seolah-olah kita nggak takut kepada siapapun. Nah, sikap seperti ini pun juga tidak dibenarkan karena ada kesombongan. Nah, demikian sahabat, semoga kita semua dapat diberikan kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan hadis ini, ya, bagaimana kita menggunakan ilmu kita untuk mendapatkan ridho Allah. Dan jangan kita gunakan ilmu semata-mata hanya untuk mengumpulkan harta dunia. Nah, bagi siapa yang menggunakan ilmunya untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kewibawaan, sehingga segala sesuatu tunduk padanya. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu menggunakan ilmunya hanya untuk mengumpulkan harta dunia, maka dia akan dibuat takut kepada segala sesuatu. Hidupnya akan gelisah. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama terhadap diri saya sendiri yang menyampaikan. Dan sekali lagi saya mengajak, bukan menyuruh, ya. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mendikte, ya, tetapi mengajak, mari sama-sama kita mengamalkan ini. Mari kita berusaha untuk selalu hanya mengharap pada ridho Allah, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kewibawaan kepada kita bisa menghadapi semua kesulitan, semua tantangan ini dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah, bukan kekuatan kita, karena kita tidak ada kekuatan. Demikian Sinau bareng pada episode ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah yang berbeda dan topik yang berbeda, tapi tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih sahabat, selalu mendukung dan mengikuti channel Pendekar Bocah Ngon, dan mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga channel Pendekar Bocah Ngon ini bisa terus memberikan manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Ngon. Kalau ilmu ini kita lakukan, ulangi, kita semuanya bisa sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan,